Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lalu Fatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang friend of mind. Jadi kayak cara berpikir seseorang terhadap kita. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lalu Ida Fatan Raga, NIM 202301404134 dan saya berasal dari Lombok. Sedikit background saya, jadi saya itu sebelum masuk ke IT itu benar-benar tidak ada gambaran sama sekali, alias cuman mengikuti apa kata orang tua. Nah, di saat itu saya benar-benar kayak bingung mau kemana karena jurusan yang saya pilih yaitu hubungan internasional tidak dapat, dan akhirnya orang tua juga memutuskan ya udah kamu ambil HI aja. HI kan TI. Nah, di situ pas saya disuruh ngambil TI itu saya benar-benar tidak ada gambaran sama sekali tentang TI. Nah, tapi pada mata kuliah ini praktik profesional itu saya akan dikasih tahu tentang ilmu psikologis yang ada di IT. Contohnya supaya kita mungkin cara menyampaikan beberapa pendapat itu lebih pede dan sebagainya. Oke, itu saja sekian untuk intro. Baik, di sini saya akan menjelaskan frame of mind. Jadi yang pertama itu yang kita harus tahu itu frame of mind itu apa sih? Nah, frame of mind itu adalah suasana hati alias perasaan kita sendiri. Jadi ya namanya frame of mind itu kan lebih identik ke perasaan hati. Jadi kayak gimana sih, kayak kita kayak misalnya kalau frame of mind-nya itu kayak ini contoh. Misalnya kita bagaimana pendapat orang-orang terhadap kita. Contohnya gitu gini. Gimana ya orang-orang ngelihat saya itu padahal kan saya ngelakuin hal-hal kayak gini. Nah, dia itu biasa orang yang frame of mind-nya tinggi, suasana hatinya jelek, biasanya akan lebih fokus ke berpikir yang buruk. Dan dia itu malah sedikit sekali kemungkinan untuk berpikir positif. Itu orang yang benar-benar frame of mind-nya itu apa ya, bisa dibilang dampaknya lebih ke negatif. Sedangkan orang yang sedikit banget yang frame of mind-nya itu kayak suasana hatinya itu bagus, malah dia itu tidak pernah berpikir tentang pendapat orang-orang tentang dia. Jadi kayak ya udah cuek gitu, orang mau ngomong apa juga silahkan. Saya itu ya ini, saya kalau kalian mau terima ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Nah, di saat itulah orang-orang yang banyak sekali kadang kayak mensalahartikan frame of mind itu apa. Nah, di saat orang-orang salah mengartikan itu, banyak juga orang yang kadang benar-benar seperti bingung sama perasaan hatinya dia. Contoh, misalnya orang itu dikasih sebuah pilihan. Misalnya antara, contoh seperti saya kemarin. Saya kemarin disuruh milih UGM atau UI. Tapi saya bingung kenapa saya dikasih kedua pilihan ini oleh kedua orang tua saya. Padahal saya itu ya saya itu tidak yakin dengan kemampuan saya sendiri. Sampai di saat itu saya benar-benar mempelajari apa yang kurang dari saya. Dan benar saja saya itu ternyata kurangnya itu di satu hal, yaitu kepedean. Jadi saya itu pas UTBK itu kayak bener-bener yakin banget gitu. Nggak ada itu satupun pemikiran pesimis, karena saya itu kalau udah sekalinya udah latihan, saya itu udah benar-benar tidak berpikir pesimis. Jadi yang namanya suasana hati itu benar-benar akan langsung ke seluruh tubuh. Syaraf apa semuanya itu akan kena semua. Jadi kayak pas saya ngerjain UTBK itu saya yakin dengan jawaban yang saya tulis, walaupun endingnya nggak keterima, tapi ya dari nggak keterima itu ya saya juga itu jadiin saya pelajaran. Seperti contoh, pas saya tidak keterima waktu itu, saya benar-benar bisa dibilang terpuruk. Saking terpuruknya itu saya tuh udah tidak tahu mau lakuin apa lagi, karena UGM ditolak, UI juga ditolak, dan jurusan yang saya idam-idamkan yaitu hubungan internasional. Nah, di saat itu saya sudah bingung mau apa, sampai sampai di titik ya udahlah, apapun itu saya lakuin dah. Yang penting saya kuliah. Nah, di saat itulah saya kayak udahlah, nggak tahu lagi mau kemana. Nah, di saat itu juga orang tua saya juga memberikan saya sebuah pilihan. Nah, di situ apa ya, suasana hati kita itu benar-benar dipermainkan karena kita dikasih kedua pilihan. Misalnya kalau kita pilih pilihan A, kita tidak akan mendapatkan pilihan B. Kalau kita pilih pilihan B, kita juga tidak akan mendapatkan pilihan A. Dan juga sampai A sampai Z mungkin dikasih sebuah pilihan. Nah, waktu itu saya dikasih pilihan antara UMY atau UAD. Ya, saya bilang langsung
Kan saya kan waktu itu bisa dibilang kayak lagi bingung-bingungnya. Nah, pas di saat itu juga saya langsung, ya udahlah, saya ambil aja lah dua-duanya. "Loh, kenapa kamu ambil dua-duanya?" kata orang tua saya. "Ya saya ngambil ya karena saya perlu." Ya udah, set, ambil dan alhamdulillahnya keterima di UNI sama UAD. Terus pas di saat itu juga orang-orang langsung pada nanyain saya itu mau, kan kebetulan juga saya itu lumayan dikenal lah di masyarakat dulu. Nah, jadi orang-orang tuh pada nanyain, "Fatan, kamu itu besok mau kuliah di mana?" Nah, saya bilang saya juga belum tahu walaupun saya udah diterima dua universitas. Wah, ya udah, dari saat itulah juga ngomong pelan-pelan pelan-pelan ke orang tua dan endingnya saya ngambil UNY dan itu pun prodi TI. Nah, kenapa saya bilang frame of mind itu benar-benar penting? Karena suasana hati kita itu akan berdampak ke seluruh tubuh kita. Jadi misalnya kalau suasana hati kita jelek, apapun yang kita lakuin juga kayak nggak ada gunanya gitu. Benar-benar nggak ada gunanya seperti jalan atau misalnya contoh kecilnya gini, kamu dibangunin sholat subuh sama orang tua kamu. Orang tua kamu apa itu bangun kamu pelan-pelan, tapi kamu udah bangun-bangun. Nah, tapi pas kamu dibangunin lagi dengan cara yang keras, kamu marah karena kok orang tua saya bangun saya gini sih. Nah, orang tuamu kan juga jengkel tuh karena kamu tuh dibangunin kok nggak bangun-bangun sih. Nah, di saat itulah apapun yang kamu lakukan setelah kamu sholat subuh itu, kamu nggak akan ngerasain apa itu kenikmatannya dari setelah sholat subuh itu. Jadi kayak apapun yang kamu lakukan kayak nggak ada gunanya, kayak apa ya, hampa gitu. Makanya saya bilang itu frame of mind itu benar-benar berdampak banget ke dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Contoh lagi, misalnya kalau sebaliknya, kalau kita ngelakuin, misal orang tua kita udah bangunin sholat subuh, nah terus kita ngelakuinnya dengan, oh iya, iya ma, iya bu, iya ma gitu. Nah, jalan, semua yang kita lakuin itu, insya Allah ada efek positifnya. Tidak mungkin nggak. Karena yang namanya pikiran itu bener-bener apa ya, bener-bener mengendalikan semua hal lah. Jadi kalau pikiran kita baik, suasana hati kita baik, maka semua aktivitas yang kita jalankan juga baik. Tidak mungkin kan? Karena di saat itu juga otak kita sebagai pusat utama tubuh pengendali kita akan apa itu memberikan perintah ke seluruh tubuh kita untuk melakukan hal yang kita pengen. Misalnya setelah sholat subuh kita pengen baca buku. Nah, pas kita baca buku, wah ternyata asik sekali setelah sholat subuh baca buku atau mungkin Al-Quran yang lebih lebih apa itu nikmat. Seperti itulah yang namanya pemikiran itu, apalagi yang suasana hati itu benar-benar berdampak banget bagi tubuh. Tidak mungkin enggak, karena ya itu tadi, tidak mungkin enggak. Atau misalnya kalau kayak contoh negatifnya, orang dibully. Orang dibully itu kan biasa kan, dia itu kan nggak mau tuh dibully. Nah, tapi orang-orang yang bully nih kayak, wah ayo loh sini kamu, kamu ikutin saya gini gini gini. Otomatis orang yang dibully suasana hatinya nggak suka dong, karena dia dibully. Orang yang ngebully malah seneng karena ini orang mau kok saya bully, apa sih, cuma sekedar doang gitu. Masa lu mau gue suruh-suruh gini doang, tapi gak apa lah, itu dampaknya ke gue juga. Itu POV dari orang yang ngebully. Tapi POV orang yang dibully akan bahkan sampai tanda kutip dia akan bisa ngebales perbuatan dari si tukang bulinya itu. Tidak mungkin enggak. Bahkan sampai di titik itu loh. Saking bahayanya namanya suasana hati. Itu dampak negatifnya. Dan dampak positifnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, bagi saya namanya kesimpulannya itu bener-bener apa ya? Kalau masalah suasana hati itu wah bener-bener harus kita nyatuin sih. Suasana hati dengan otak kita itu harus kita bener-bener satuin karena gimana ya? Yang namanya hati ngomong dan otak kita juga ngomong, tapi dia nggak sejalan, alias nggak sepemikiran gitu, ya otomatis jelek. Contoh yang tadi, hati ini kesel nih, kesel banget, tapi otaknya ngomong ya apa itu, ya udah kamu kayak dosa dosa lah apa itu sampai balas dendam, maafin aja, tapi hatimu nggak terima, ya otomatis apa endingnya, endingnya kamu balas dendam. Dan juga sebaliknya, kalau kamu apa itu hatimu itu sudah baik, otomatis pemikiranmu juga baik. Jadi yang namanya suasana hati itu harus benar-benar kita satuin. Gak boleh kita pecah belah jadi kayak otak dengan pemikiran dengan hati.
itu harus benar-benar bisa tidak boleh dipisah karena yang tadi itu seperti itulah. Jadi mungkin tadi agak kepanjangan dan juga agak ngulang-ngulang sedikit lah tadi perkataannya. Jadi sekian dari saya, lalu Fatan dengan NIM 2023 01404134. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.